tidak, dia dituduh orang gila. Wajarlah kalau aku pun hidup di masa itu pasti kutuduh dia orang gila. Masa orang keluar dari gua jadi nabi, wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima, dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mereaction atau mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan anak Batak. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Sekarang aku bertanya, kualitas kenabian itu standarisasinya ada. Contoh, ketika orang Islam mengatakan kalau Isa alaihi salam adalah Nabi ke-24, dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu tidak bisa dibantah. Nah, setelahnya ada Nabi yang bernama Muhammad, standarnya sangat rendah sekali dibanding Isa alaihi salam. Sangat rendah sekali. Nah, apa yang dicontoh dari Muhammad? Apakah moralnya? Apakah ajarannya? Apa yang dicontoh dari Muhammad? Itu dulu silakan. Ya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, "Maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi ini adalah legitimasi dari Allah, bahwa beliau bukan bapak dari di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Itu legitimasi. Ya, itu legitimasi. Jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah Allah Tuhan kami memberikan ya legitimasi terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kemudian ciri kenabiannya kemudian itu adalah menerima wahyu. Wahyu inilah yang kemudian yang kami jadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Itulah Al-Quranul Karim. Ketika Anda kemudian bertanya apa kemuliaan dari beliau dibandingkan Yesus, jauh, sangat jauh. Yesus hanya untuk Bani Israel, sementara beliau untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW menitipkan warisan kepada kami berupa Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Dek nara, nang hado, nggak ada yang dia titip buat Anda dari Yesus itu, nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bukti kenabiannya adalah memberikan sebuah panduan hidup di dalam kehidupan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Apa yang Anda cari dalam kehidupan Anda? Semua tersimpul, tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Kedua, bukti kenabian beliau bahwa apa yang terlontar di dalam lisannya kemudian ada dua. Yang pertama, penyampaian wahyu dari langit, yang sudah pasti kalau wahyu dari langit, tidak akan Anda bisa temukan kesalahan di dalamnya. Baik terhadap keilmuan maupun segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Bahkan semakin manusia mencapai keilmuan yang tinggi terhadap temuan-temuannya, ternyata seorang Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu menuai di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, baru-baru ini ditemukan tentang adanya sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW kemudian dari sejak 1400 tahun silam sudah memberikan indikasi sidik jari yang adanya DNA hanya dimiliki orang per orang. Dan itu baru ditemukan saat sekarang untuk mengidentifikasi seseorang di dalam kepribadiannya. Nah, apakah kemudian ini adalah karangan beliau? Tentu tidak. Justru itulah bukti kenabian beliau. Al-Quran inilah sebagai contoh, sebagai bukti utama. Siapa yang kemudian di atas muka bumi ini yang mampu memberikan sebuah buku, memberikan sebuah panduan hidup yang bisa murni sampai hari ini? Kalau Anda mengatakan Paulus dan seterusnya, Anda kumpulkan rasul-rasul Anda kumpulkan orang-orang yang Anda katakan rasul, cari mana catatan awal mereka, siapa yang mampu menghafalkan, siapa yang kemudian menerimanya secara sanad,
Anda tidak akan mampu kemudian menemukan. Padahal mereka banyak orang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang satu sama yang lain saling mengatakan sesat dan menyesatkan. Tulisan Filipus dikatakan sesat, tulisan Barnabas dikatakan sesat, tulisan yang lain dikatakan sesat, dan hanya tulisan yang diterima oleh Romawi Yunani yang dikatakan benar. Nah, itulah tanda-tanda kenabiannya. Ketika diutus oleh Allah untuk membimbing seluruh manusia, tidak ada keraguan kepada kami di dalamnya. Contoh seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa Al-Quran menerangkan dirinya, bahwa ketika Allah kemudian mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Allah menjelaskan, wa katsalika auhayna, di penghujung ayat dikatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, dan dia benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Nah, kalau Yesus, dia hanya membimbing sampai ke 12 murid. Itu pun cuma itu pun hanya 11 yang berhasil. Itu pun semuanya mati mengenaskan, dibunuh oleh nabi palsu. Ya kan? Setelahnya kemudian bukan pengikutnya lagi, termasuk Anda hanya nyamar-nyamar. Tapi kalau baginda Rasul Muhammad SAW, coba di negara kita ini mayoritas pengikutnya membuktikan bahwa apa yang tertulis 1400 tahun silam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, itu benar. Itu benar adanya, bahwa dia membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Apa itu? Tauhid. Mengajarkan orang Indonesia yang tadinya animisme, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menuju kepada penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Siapa pelaku utamanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan yang lain. Sementara Anda berada pada kondisi di mana Anda justru tidak bersamaan dengan ajaran Yesus. Jadi kelebihan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang keempat yang perlu Anda tahu adalah beliau diterima oleh manusia sebagaimana apa yang diajarkan dirinya kepada manusia. Ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dan yang menerimanya pun mendudukkan dia sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Yesus datang kepada Bani Israel, ngajar kurang lebih 3 tahun, menyerukan, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Tapi kemudian ditolak ajarannya, dan yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya bertentangan. Yesus mengajarkan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pengikutnya kebanyakan mengatakan, lu juga diutus untuk kami orang Batak. Padahal itu Yesus tidak pernah katakan. Itulah kekurangannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan diiyakan dan diaminkan oleh dunia. Yesus mengatakan dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu dia terangkat ke langit, ajarannya dibongkar. Justru dikatakan, engkau diutus kepada seluruh manusia juga. Entah siapa yang benar, Yesus atau pengikut-pengikut, orang-orang yang mengaku pengikut. Demikian. Oke, terima kasih. Aku hanya meminta saja apa kelebihannya, ku bilangnya. Bukan masalah kenabiannya. Kalau kenabiannya itu ya kita nggak bisa membatasi orang Islam percaya dia nabi. Yang kutanya tadi apa kelebihannya? Contoh, Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat. Nah, Muhammad apa kelebihannya? Malah Ustadz menjelaskan tentang validasinya sebagai nabi. Nah, lalu yang perlu ku counter dari situ tadi, ketika Ustadz mengatakan kalau dia diterima, tidak, dia dituduh orang gila. Wajarlah kalau aku pun hidup di masa itu pasti kutuduh dia orang gila. Masa orang keluar dari gua jadi nabi, wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima, dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesuai dengan tuduhan kafir, dibela oleh Allah. Sorry, mohon maaf, waktu dimatikan. Mohon maaf, waktu dimatikan. Saya sebagai moderator berhak untuk meminta data ketika ada narasumber yang melakukan sebuah argumen yang tendensius sekali. Betul, Allah mengatakan bahwa Rasulullah orang gila. Silakan, saya beri waktu 5 menit Anda menyiapkan datanya dan ditampilkan datanya. Udah, moderator slow aja. Aku tidak berdusta. Bukan. Dengar dulu moderator tidak usah ikut. Nun. Mohon Dengar. bukan. Dengar. Saya
Anak Batak, saya menguasai Dengar dulu, room ini. moderator enggak usah. Karena Itu saya ada jadi moderator. ayatnya. Itu ada Anak Batak, moderator. silakan waktu 5 menit Enggak Anda usah. Itu sekarang kayak gini Anak aku bilang Batak, sama moderator. tolong di-mute dulu anak Batak. Tolong bisa di-mute anak Farhan. Batak. Sebentar dulu Farhan. Dengar dulu. Anak Batak, Kalau saya mau moderator. Saya bersikap adil. Mohon dengarkan dengar dulu. dulu Farhan. Moderator slow aja. Itu ada ayatnya itu. Saya slow. Dia dituduh Silakan orang kafir, dengar dulu Farhan. Dia saya dituduh. mendengarkan Anda. Saya mendengarkan Anda dan Anda diam. Saya Kenapa? sebagai moderator bukan. Kenapa? Hak saya Slow sebagai aja, moderator Farhan. untuk Slow aja moderator, Mohon maaf, dengar anak Batak. dulu. Nun, Ya, silakan tampilkan. 5 menit saya kasih waktu Anda untuk memberikan bukti. Aduh, aku tak bisa share screen Farhan. Itu ada ayatnya Farhan. Silakan tampilkan ayatnya. Silakan tampilkan Dengar ayatnya. dulu. Nun. Silakan tampilkan. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu pembelaan Allah ketika Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang kafir yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Itu perkataan orang kafir dibela oleh Allah. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu Farhan, kita akademik aja itu ada tertulis Farhan. Selalu aja. Tadi nggak gitu. Itu kok ada bilangnya. tertulis. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau Gurunda tadi mengatakan kalau Muhammad itu diterima, tidak. Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang-orang di sekitarnya dan dibela oleh Allah. Belum selesai tadi aku sampaikan. Dibela oleh Allah. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sesuai dengan tuduhan orang kafir, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Jujur aja kalau aku pun hidup di zaman itu, aku akan menganggap Muhammad orang gila karena pulang dari bertapa kok bisa jadi nabi. Nah, berikutnya apa tadi yang perlu kubantai ya? Ada 6 tadi kutulis ya, mana lah ini kujawab ini. Ada 5. Nah, berikutnya aku hanya menanyakan tadi standarisasi Isa alaihissalam itu adalah termulia di dunia dan akhirat. Kelebihan Muhammad apa? Bukan validasinya menjadi nabi. Anggaplah dia nabi bagi orang Islam. Apa kelebihannya dari Isa Al-Masih? Nah, paham ya Pak Ustadz ya? Contoh ketika Isa Al-Masih itu termulia di dunia dan di akhirat. Nah, Muhammad itu apa kelebihannya? Silakan. Oke, baik. Jadi Saudara Farhan, biarkan saya kemudian untuk mengurai apa yang menjadi ketidaktahuan saudara anak B ini ya. Jadi gini, Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang gila. Allah yang mengatakan dia gila tadi menurut Anda. Padahal Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang menggunakan akal. Jangankan Anda bisa memberikan sebuah kesimpulan terhadap Al-Quran, membaca kitab sucinya kami saja Anda nggak mampu. Tapi kemudian Anda berani memberikan kesimpulan. Ada banyak data di dalam Al-Quran, bahkan kalau nggak salah ada 11 ayat menceritakan bahwa orang-orang di sana itu menuduh Rasulullah sebagai orang yang gila. Tapi kemudian lebih gila lagi, orang yang mempercayai itu. Karena kenapa? Kebenaran sudah terpampang di depan mata gitu. Karena Al-Quran sendiri itu menerangkan wa ma sahibukum bimajnun. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang gila. Kalau orang gila dia, maka dia akan mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu baru orang gila. Kalau orang gila dia akan mengajarkan bahwa manusia itu tercipta dari air seperti susu dikentalkan seperti keju. Kalau orang gila dia akan mengajarkan bahwa langit ini bertiang. Kalau orang gila dia akan mengajarkan sehari 12 jam. Kalau orang gila dia akan mengajarkan sesumbar cerita tentang pornografi. Kalau orang gila dia tentu akan mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Ya, Al-Quran menjawab tuduhan Anda. Wa iyyakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran
dan mereka berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar orang gila. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan orang gila? Kenapa? Karena dia menceritakan tentang masa yang akan datang yang mustahil bagi mereka pada saat itu. Nah, yang lucu kemudian, ketika yang diterangkan Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dianggap gila oleh orang sekarang. Ketika Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, kitab sebelumnya mengatakan langit bertiang. Begitu dia melihat alam semesta ini, ternyata langit tidak bertiang. Yang dipercayai adalah kitab yang mengatakan langit bertiang, lalu yang mengatakan langit tidak bertiang dikatakan gila. Berarti orang itu jauh lebih gila. Pantaslah Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, bahwa orang-orang di luar Yahudi, pengikut Yahudi, 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Al-Quran menerangkan itu. Ma'anta bini'amati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Kalau dia orang gila, maka temuan-temuan ilmuwan apapun itu bertentangan dengan Al-Quran yang dibawa oleh orang gila. Tapi faktanya, apapun yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini sudah terurai oleh dia, orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas, orang yang termulia di atas muka bumi ini. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengguncang Eropa saat sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan dia itu adalah orang gila, wah, sangat disayangkan. Berarti pola pikir Anda masih jahiliyah sama orang-orang di zamannya. Padahal Al-Quran sudah datang 30 juz, sudah utuh. Kalau dulu Al-Quran turun diwahyukan secara berangsur-angsur, orang masih ragu, orang masih kurang yakin, nggak masalah. Itu dimaklumi. Tapi kalau sudah modern seperti sekarang, kiri kanan Anda disurahkan Al-Quran. Al-Quran dibacakan di masjid-masjid dengan terjemahan. Anda masih mengatakan gila. Wah, bahaya. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan ular makan debu, singa makan jerami? Bagaimana dengan mereka? Ini orang sedeng, orang gila, atau orang setengah? Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai seperti itu, lihat di dalam Markus 3 nomor 20 sampai 21. Yesus disebut apa di sana? Dia diputuskan, keluarganya datang hendak mengambil Yesus sebab kata orang-orang Yesus sudah tidak waras. Alias gila. Artinya keluarganya percaya. Kalau di Al-Quran, mana ada keluarganya Rasulullah Muhammad SAW percaya orang-orang kafir bahwa orang kafir mengatakan dia gila? Ada nggak keluarganya yang percaya? Tidak ada. Markus 3 nomor 20 sampai 21, keluarga Yesus datang mengambil Yesus karena mereka mendengarkan Yesus ini sudah tidak waras lagi. Kalau sudah tidak waras lagi, apa namanya? Gila. Kenapa saya katakan dia tidak waras? Karena dia seacap kali merusak lingkungan hidup. Matius 21 mengabari orang yang lagi berdagang. Orang nggak apa-apa, berdagang dia. Terus tumbuh-tumbuhan yang tidak ada masalah dengan dia dikutuk, wan ara. Ya. Lalu kemudian mengambil barang yang bukan haknya. Markus 21, keledainya orang nggak diminta diambil. Lalu kemudian dia suka mengumpat bahkan kepada muridnya sendiri. Matius 16 jelas sekali di situ. Yohanes 6 jelas sekali di sana. Dia katakan muridnya sebagai iblis, sebagai guguk. Ini orang enggak sehat. Lalu kemudian pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan apa kelebihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja wawasan Anda itu sama seperti orang Islam, sebenarnya Anda sudah paham apa yang saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz azallahu mitsaq kanabiyyin tukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunnah qala aqrartum ahasastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi kalau dikatakan Yesus Isa terkemuka di dunia, di akhirat, ternyata orang yang terkemuka ini di dalam surah Ali Imran ayat 81 pernah mengangkat ikrar sumpah di hadapan Allah untuk bersaksi di hadapan Allah bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul kami saksikan akan datang sebagai penutup para nabi, khatan nabiyyin.
Jadi yang lebih utama siapa? Kalau dalam surah Maryam dikatakan ayat 19, Isa adalah seorang laki-laki yang suci. Kemudian dikatakan di ayat lain, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian dikatakan di ayat lain, dia membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Namun ternyata orang yang sakti ini pernah bersaksi di hadapan Qadir Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla, bahwa kami bersaksi, tashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka bersaksi, qalu akrarna, kami berikrar, kami mengiyakan perjanjian itu, bahwa engkau akan mengutus seorang rasul, yang mana rasul itu akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Oke, terima kasih. Tidak ada kelebihan Muhammad dari tadi. Kalau aku mengatakan Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat, itu Allah yang mengatakan. Pak Ustadz mau lebih hebat dari Allah. Itu Allah yang mengatakan kalau Isa alaihissalam itu termulia di dunia dan di akhirat. Yang ku minta tadi apa kelebihannya Muhammad. Nah, mungkin Pak Ustadz tidak bisa. Astagfirullah, anak Batak. Barusan Ustaz Suma udah jelasin, masih nggak ngerti. Menjabarkan kelebihan Muhammad, aku akan menjabarkan kelebihannya. Kelebihan Muhammad itu ya ajarannya, pantaslah dituduh orang gila. Contoh satu, hanya pengikut Muhammad yang meminum kencing onta, wajarlah dituduh orang gila. Nomor dua, hanya pengikut Muhammad lah sesuai dengan sunnah Rasul ya, menikahi anak umur 6 tahun. Nah, wajar dituduh orang gila. Hanya pengikut Muhammad lah yang mengakui mencium batu bisa menghapus dosa. Wajarlah dituduh orang gila. Hanya pengikut Muhammad lah yang membenarkan membunuh orang kafir atas nama Allah. Wajar dituduh orang gila Nabi seperti itu. Masa ada Nabi dari Tuhan membenarkan membunuh atas nama Allah? Wajarlah dituduh orang gila. Ya mungkin itulah kelebihannya. Nah berikutnya kelebihan Muhammad yaitu menikahi anak menantu. Ya hanya pengikut Muhammad lah yang mengakui Nabi menikahi menantunya. Istri anak angkat maksudnya. Ya wajar dituduh orang gila. Ya mungkin itulah kalau Pak Ustadz tadi tidak mau menjabarkan kelebihannya. Apa kelebihan yang lain dari Muhammad? Yaitu naik haji, mengelilingi Ka'bah. Hanya pengikut Muhammad lah yang ada ibadah mengakui kalau mengelilingi Ka'bah itu menyembah Tuhan. Ya wajar dituduh orang gila. Wajarlah dari ajaran-ajarannya. Nah berikutnya, apa itu? Kenapa dia dituduh orang gila? Karena dia mengajarkan bagaimana cara melakukan hubungan seks. Di pesantren itu diajarkan cara melakukan hubungan seks, dicium dulu, dipeluk dulu, dijilati dulu. Ya wajarlah dituduh orang gila kalau ajaran seperti itu. Masa ada Nabi seperti itu mengajarkan hal-hal yang demikian? Nah, kenapa lagi dia dituduh orang gila? Ya wajarlah dia dituduh orang gila. Dia bilang di surga ada pesta seks. Hanya pengikut Muhammad dan ajaran Muhammad yang membenarkan di surga ada memecah perawan. Tidak ada, carilah agama di dunia ini. Hindu, Buddha, Kristen, enggak ada di surga memecah perawan. Wajar dong dituduh orang gila. Masa di surga ada memecah perawan? Nah, penutup dari segala ini yang kusampaikan ini digenapi atas saya mohon izin yang sebentar Bu. Anak Batak enggak sabar, tahan dulu. Anak Batak mohon timer dihentikan dulu. Saya mohon dihentikan, terima kasih. Anak Batak saya mohon maaf, waktu terpaksa dihentikan dulu ya. Anak Batak, kami mohon dengan hormat ya, demi kenyamanan bersama, mohon narasinya tidak terlalu menyudutkan Nabi kami. Di awal salah satu rule di dalam debat ini betul, tapi saya mohon begini sebentar, mohon izin saya berbicara ya, saya mohon izin berbicara, tidak akan lama, insya Allah hanya 1 menit. Oke. Jadi demi kenyamanan bersama juga demi untuk anak Batak sendiri ya, supaya room ini juga tenang, indah diskusi kita, elegan, sangat edukatif, tidak ada hujatan, kami mohon ya.
Karena di awal rule Apa kita yang adalah tidak kuhujat, menghujat Bu? Apa sesembahan. yang kuhujat? Minum kencing onta memang benar. Oke, Ustadz dari sabar. PKS Tahan minum dulu. kencing onta. Tahan dulu. Saya mohon izin berbicara dulu ya. Nanti saya izinkan Anda berbicara selanjutnya. Nanti akan jujur saja, nanti akan kami serahkan kepada narasumber muslim kami untuk menjawab ini. Tetapi demi kenyamanan bersama juga untuk kebaikan anak Batak sendiri, kami mohon narasinya tidak terlalu Nggak usah menyudutkan. aku memberitakan Apalagi Injil nggak takut aku mati. Memberitakan Injil nggak Tidak. takut aku mati. ini kita tidak sedang bertempur untuk mati ya. Kita sedang berdakwah Jadi kenyamanan, ke semua kenyamanan pihak. apa maksud Ibu? Ke semua Kenyamanan pihak. apa maksud Ibu? Mau Ahli, jadi ini teroris, untuk ke semua Ibu? pihak. Mau jadi teroris, Loh. Ibu? Astagfirullahaladzim. Kenyamanan apa Kok mau maksud jadi Ibu? teroris? Anda sudah Oke, mulai Lona. keluar Oke, dari Lona, keluar Oke, dari Lona. jalur ini. Oke, Bang Oke, Farhan silakan. Saya Karena ambil alih. tadi terpaksa saya ambil karena Bang Farhan tadi sepertinya terpental. Silakan. Oke, terima kasih Ukti Lonana. Saya akan lanjutkan, tetapi nanti di sesi setelah sesi ini selesai, saya akan minta data seperti data yang dibacakan atau Iya, dinarasikan oleh. Iya. Silakan Bang Juma. Oke. Waktu 4 menit. Silakan. Oke, baik. Jadi tuduhan-tuduhan saudara itu saat ini bisa dimaklumi ya, karena Anda kan orang terpelajar. Dalam hal ini Anda bukanlah orang yang memahami Al-Quran dan hadits. Menurut saya Anda adalah orang yang level anak TK pun tidak cukup dalam memahami Islam. Tapi kalau dalam memelintir lidah, Anda profesor. Pertama, Anda mengatakan pesta seks. Tuduhan Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW karena pesta seks. Dengan kata lain, Anda menuduh ya Yesus ini berasal dari keturunan orang gila. Karena Yesus itu berasal dari hal-hal yang berbaur tentang seks. Dan saya katakan itu pesta seks karena mengintip orang yang sedang mandi istrinya orang lalu kemudian menggaulinya. Lalu ketika Anda mengatakan pesta seks, coba Anda buka kitab Anda di dalam Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Mau ngapain itu istri di surga 100 orang? Mau cari kutu? Padahal tuduhan pesta seks itu adalah karena di surga banyak bidadari. Lah Yesus menjanjikan 100 istri. Buat apa 100 istri itu rupanya? Istri itu peruntukan untuk apa rupanya? Untuk cari kutu? Ya untuk seks. Kalau 100 istri, bagaimana seksnya? Boleh dikatakan pesta? Ya boleh. Berarti tuduhan Anda sama ibarat Anda meludah ke atas jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Kemudian Anda membahas tentang membunuh dan membunuh. Bukankah di atas muka bumi ini hanya ada satu agama yang membunuh Tuhannya? Dan itu adalah agama Anda. Mana ada agama di luar agama Kristen yang membunuh Tuhannya? Anda kan pembunuh Tuhan? Iman Anda yang mengatakan itu kan? Nah, kalau yang dikatakan orang gila itu adalah yang mengajarkan membunuh, wow, saya katakan melalui saudara anak B, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang dihasilkan dari orang gila. Karena Tuhannya mereka bunuh. Enak. Makanya belajar dialog itu pakai ilmu. Jangan mengambil berita-berita burung gereja kalau membahas Islam. Lalu kemudian menikahi menantu. Nah ini juga saya katakan kepada Anda. Menantu itu apa? Nggak ngerti Anda, nggak ngerti apa itu mahram di dalam Islam. Kalau Anda melihat di dalam kitab Anda, ya sedikit saja Anda melirik sedikit kepada Yesaya 36 nomor 12. Ya, bagaimana kemudian, di dalam Kejadian 19 nomor 33. Di situ diterangkan bahwa seorang nabi dimabukkan oleh anak kandungnya sendiri. Lalu anak kandungnya memperkosa ayahnya. Ini menikahi, bos. Menikahi mantan istri daripada anak angkat. Bukan menantu. Di kitab Anda justru ada seorang adik-beradik, kakak-beradik, perempuan lagi. Memperkosa bapaknya sendiri. Dan itu ada di kitab Anda. Kitab yang Anda tenteng setiap hari ke rumah ibadah Anda yang Anda katakan firman Tuhan. Di dalamnya ada cerita anak kandung memperkosa ayahnya. Bergiliran kakak beradik. Itu bukan firman Tuhan itu. Kemudian apa tadi? Anda mengatakan minum kencing onta. Baca Yesaya 36. Di situ kitab Anda diajarkan agar kalian itu makan tai sendiri. Kotoran sendiri. Minum kotoran sendiri.
Jijik aku. Ya, di situ dikatakan bahwa dialah orang yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu. Saya ini orang belajar Bible, jangan coba-coba. Kau mau menuduh Al-Quran, Anda tak punya ilmu. Saya memahami Bible. Apapun yang kau tuduhkan, semuanya akan kutumpalkan masuk ke dalam mulut saudara sendiri. Demikian.